Hari terakhir, yaitu tepatnya Minggu 19 Februari 2023, seperti biasa pukul 3 peserta sholat tahajud bersama dilanjut dengan sholat subuh. Masuk sesi 6 ada pembekalan dari sadar badan-badan, dan materi yang akan disampaikan diserahkan kepada masing-masing badan. Setelah itu ada cuplikan video uzur, lalu Maulana Bidal Ahmad Bunyan menyampaikan materi untuk peserta dengan tema Cukuplah Allah Bagiku, dan diberikan sesi tanya jawab kepada peserta untuk narasumber. Dan terakhir dari sesi ke-6 ini adalah pengumuman juara games team building dan pemberian apresiasi kepada Wakafina berprestasi dan pengkhidmat full time periode 2020-2023. Lalu persiapan penutupan. Penutupan yang dipimpin oleh Sekretaris Wakafinau Jemaat Ahmadiyah Indonesia dilanjutkan dengan tilawah Quran dengan terjemahannya oleh Bilal Ahmad, seorang mahasiswa Jamiah, dan nazam oleh Habibur Rahman yang juga mahasiswa Jamiah Indonesia. Lalu ada laporan dari Ketua Panitia dan dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu sambutan dari Sekretaris Wakafinau Indonesia oleh Ahmad Abdurrahman, sekaligus doa penutup oleh Mubalik Daerah Yogyakarta Maulana Murtiono. Terakhir, para peserta foto bersama yang sudah disediakan oleh seksi publikasi dan dokumentasi yang dibantu oleh host. Setelah acara selesai, Muhammad selaku salah satu peserta istimewa Wakafinau mewawancarai Sekretaris Wakafinau Indonesia beserta ketua dan salah satu dari panitia. Alhamdulillah acara Istimewa Wakafinau Nasional tahun 2023 telah selesai dan berjalan dengan baik. Selanjutnya apa yang bisa ditingkatkan ke depannya untuk istimewa selanjutnya mungkin? Ya, istimewa tahun ini yang kita undang adalah Wakafinau usia 15 tahun ke atas. Ya, artinya kalau kita lihat Wakafinau kita ini di seluruh dunia bahkan yang paling senior itu di usia 36 tahun. Ya, artinya ke depan mungkin kita bisa melibatkan Wakafinau yang senior ini generasi awalin di kepanitiaan. Ya, sehingga seperti yang sekarang ini dengan kepanitiaan yang terbatas, tapi alhamdulillah acara bisa berlangsung dengan lancar ya, sukses. Dan ke depan mudah-mudahan dengan melibatkan para Wakafinau yang senior-senior ini untuk menjadi panitia, harapannya bisa optimal lagi, acara lebih maksimal lagi dan lebih sukses lagi. Pertanyaan terakhir nih Kang, apa alasan pemilihan lokasi istimewa ini di Yogyakarta? Ya, istimewa tahun ini memang kita laksanakan di Yogyakarta. Ya, pertimbangannya Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata ya yang pertama, harapannya ada daya tarik tersendiri nih Kang Manzur untuk peserta istimewa untuk datang sebanyak-banyaknya ke Yogyakarta. Kemudian yang kedua, Masjid Yogyakarta ini baru jadi nih beberapa waktu ke belakang ya, dan belum pernah dijadikan acara event nasional jemaat. Jadi menurut saya ya Wakafinau buat sejarah lah buat acara nasional di Yogyakarta. Awalnya saya sempat khawatir dengan jarak yang jauh gitu ya, wah ini peserta bakal sedikit nggak yang hadir karena mungkin terkait biaya dan lain sebagainya. Ya ternyata memang di luar dugaan, antusiasnya tinggi, bahkan orang tua kadang-kadang yang kemudian adik atau kakak yang bukan wakaf ikut nganter juga ke istimewa sehingga peserta bisa banyak yang nganter walaupun memang mencari penginapan di luar. Jadi wisata keluarga juga akhirnya seperti itu. Ya, jazakumullah Kang Rahman atas kesediaannya menjawab pertanyaan dari kami. Demikian wawancara kami dengan Pak Rahman, Sekretaris Wakafinau PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Selanjutnya saya akan mengundang Ketua Panitia Istimewa Nasional kali ini, Bapak Irfan Sukma Ardiatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Saya ingin bertanya tentang istimewa kali ini. Bagaimana persiapan Bapak sebagai tuan rumah istimewa kali ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk persiapan kali ini sebenarnya saya sebenarnya sudah dihubungin, kami di Jogja itu sudah dihubungin sejak menjelang akhir tahun 2022. Bapak Sekretaris Wakafinau PB itu sudah memberikan informasi bahwa ada beberapa rencana
pelaksanaan Istimewa Wakaf Inau tahun 2023, di mana salah satu kandidat dari beberapa cabang itu yang menjadi kandidat itu adalah cabang Yogyakarta, karena anggapannya adalah Yogyakarta termasuk salah satu cabang yang dianggap cukup bisa menjadi tempat yang kondusif. Mungkin untuk pelaksanaan pertama kali setelah pandemi itu butuh tempat di mana kita bisa berkumpul dalam jumlah banyak, dan selanjutnya menjadi salah satu istilahnya pengalaman baru, karena selama ini kan Istimewa Wakaf itu terpusat di daerah Jawa Barat. Nah, mungkin ada kesempatan untuk mencoba bagaimana jika dilaksanakan di daerah di luar Jawa Barat gitu. Dan Yogyakarta alhamdulillah setelah keputusan dari Sekretaris Wakaf Inau PB dengan rapat-rapat bersama PB, Yogyakarta dipilih menjadi ini. Dan persiapannya setelah kami diinformasikan seperti itu, dari pengurus mengetahui semuanya, pengurus daerah LI tahu, lalu Amirda tak mengetahui, Bapak Ketua Cabang juga mengetahui, dan kami langsung koordinasi bagaimana caranya bisa membentuk kepanitiaan ini, karena akan menjadi sebuah pengalaman baru ini, di mana Yogyakarta dulu memang sudah sering menjadi kepanitiaan acara, tetapi baru kali ini misalkan masjid yang baru saja berdiri, dengan pengalaman kami yang masih belajar menghandle gedung yang baru ini gitu, karena mungkin jika sudah ada yang pernah berkunjung ke Jamaat Jogja sebelumnya, masjid kami tidak sampai sebesar ini gitu. Dan ini kami masih belajar menggunakan gedung sebesar ini dengan jumlah personil yang mungkin cukup terbatas, tapi insya Allah siap, samina wa ta'na, labaik jika jemaat meminta Jogja menjadi tuan rumah. Dan akhirnya mulai bulan Desember kami sudah melakukan rapat-rapat koordinasi untuk membentuk kira-kira kepanitiaan apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya menjadi beberapa pembelajaran juga dari kami, bahwa saat itu sebelum pelaksanaan acara ini ada acara jalsah salanah, dan sebelumnya ada KPA, dan itu proses KPA jalsah itu juga menjadi tempat belajar kami bahwa seperti ini untuk melaksanakan acara dalam jumlah yang cukup besar, menggunakan gedung yang baru saja dibangun ini gitu. Dan akhirnya kami setelah menyusun kepanitiaan, lalu kami pun mulai bergerak dari tim acara menyusun menyusun berbagai macam rangkaian acara, dan lalu kami juga menyusun dari bendahara menyusun rencana anggaran, lalu habis itu dari akomodasi mempersiapkan bagaimana proses penempatan berbagai macam perlengkapan, lalu kebutuhan apa saja yang kira-kira dibutuhkan kami list, dan transportasi juga sudah menyiapkan kira-kira rute mana yang memudahkan seluruh peserta itu untuk mengakses Masjid Jogja gitu. Lalu dari registrasi sudah mulai menyusun, yang kemarin kita tahu ada beberapa kali pendaftaran, dan selanjutnya di bidang audio video mereka juga sudah saling berkoordinasi untuk kira-kira dengan setting seperti ini apa saja yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu secara umum persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum ini. Jadi sejak bulan Desember, lalu dilanjutkan bulan Januari, dan akhirnya Februari ini tim dari pusat berkunjung ke Jogja untuk melihat lokasi itu seperti ini. Karena sebelumnya rapat-rapat kami laksanakan secara online gitu. Koordinasi hanya secara online, jadi dari jarak jauh gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, selanjutnya dalam pandangan Bapak bagaimana panitia dalam penyelenggaraan istimewa kali ini? Alhamdulillah untuk penyelenggaraan acara istimewa ini, saya kira dari panitia seluruhnya sudah sangat bekerja keras gitu ya, karena koordinasi juga alhamdulillah kami punya kesempatan waktu sejak bulan Desember hingga Februari, dan kami juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dari
dua kegiatan besar sebelumnya, ya ini KPA dan selanjutnya adalah jalsah wilayah gitu yang serempak secara nasional. Dan berdasarkan pengalaman tersebut, saya kira panitia sudah cukup matang dalam mempersiapkan dan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dan alhamdulillah kalau menurut saya sendiri pribadi, saya merasa bahwa acara ini sukses gitu, karena meskipun tidak bisa dipungkiri ada berbagai macam kendala yang dihadapi. Mungkin di acara di hari pertama peserta sudah merasakan sendiri bahwa ada kekurangan di kamar mandi karena salah satu kamar mandi rusak. Tapi di hari itu juga panitia benar-benar bergerak seluruhnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan alhamdulillah sukses gitu, bisa diatasi pada hari pertama. Jadi selanjutnya apalagi di hari terakhir juga ada kendala air, tetapi dengan kerjasama antar panitia itu pun terselesaikan. Jadi meskipun bukan berarti kesuksesan kok menurut saya sendiri mungkin bukan berarti sempurna semuanya tanpa ada masalah, tapi saat ada masalah muncul, setiap panitia itu bisa berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Dan alhamdulillah karena pertolongan Allah Ta'ala juga tentunya ya, dari jumlah peserta pun kalau mungkin dari pandangan kami yang mencapai 97,8% itu berarti seluruh upaya informasi yang diinformasikan sebelumnya, lalu upaya registrasi benar-benar sudah cukup dipahami oleh seluruh calon peserta, sehingga dan apalagi mungkin dari transportasi juga memberikan informasi kedatangan yang sudah cukup jelas, sehingga pada acara pun seluruh peserta bisa hadir tepat waktu, dan akhirnya tadi tercapai jumlah peserta melebihi dari target awal yang sebelumnya sudah dicanangkan sejumlah 400, ternyata sejumlah 300 pertamanya Pak, atau habis itu setelah di lapangan sendiri tercapai 400 gitu. Dan dari target rekonfirmasi yang istilahnya, jadi kami melakukan proses registrasi ulang. Yang awalnya registrasi ulang itu ada 409 orang, ternyata saat acara dimulai 400 orang bisa hadir. Jadi 9 orang, beberapa memang ada yang terkendala karena kesehatan, lalu berbagai macam keperluan mendadak, sehingga istilahnya force major ya. Tapi justru dengan jumlah kedatangan tersebut, mungkin menurut kami dari panitia, alhamdulillah insya Allah acara berselenggara dengan sukses gitu. Selanjutnya bisa Bapak memberikan ucapan mubarak untuk para panitia istimewa kali ini. Ya, mungkin saya selaku ketua panitia, saya ingin mengucapkan mubarak, jazakumullah kepada seluruh panitia yang sudah bersedia mengorbankan jiwa, raga, waktu, bahkan kehormatan. Jadi karena panitia ini terdiri dari berbagai macam latar belakang dan semuanya bersedia meluangkan waktunya benar-benar selama jauh sebelum pelaksanaan acara sudah berada di tempat dan bersedia standby, apapun yang dibutuhkan itu disediakan, apapun yang mendadak dibutuhkan juga dicarikan gitu. Jadi saya mengucapkan mubarak dan jazakumullah khairal jasa, apresiasi yang sebesar-besarnya untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras, baik dari lokal maupun dari pusat. Semuanya sudah menunjukkan semangat yang luar biasa untuk mendukung terselenggaranya Istimewa Wakaf Inau Nasional tahun 2023 ini. Gitu kira-kira. Selanjutnya bisa Bapak memberikan detail kehadiran peserta dan panitia pada istimewa kali ini. Oh iya, mohon maaf mungkin saya bisa cek itu ya, karena agak kurang hafal gitu. Jadi saya mohon izin dulu untuk melihat datanya. Untuk kehadiran peserta sendiri, jadi untuk peserta jika ditotal semuanya, baik itu peserta maupun ada pengantar, lalu panitia, dan bahkan ada panitia peserta yang merangkap sebagai panitia, totalnya itu ada sejumlah 544 orang, dan itu terdiri dari
Pesertanya sendiri dari Hudam ada sejumlah 215 orang, dari Lasnah sejumlah 185 orang, sehingga totalnya mencapai 400 peserta. Nah, selanjutnya ada panitia, dari Ansor itu ada 2 orang, dari Hudam itu 38 orang, dan dari Lasnah sendiri 43 orang. Lalu untuk narasumber atau tamu, ini dari Ansor itu ada 4 orang, dari Hudam itu ada 14 orang, dan dari Lasnah 7 orang. Dari pembina wilayah itu total ada 9 orang hadir, dan pengantar sendiri totalnya adalah 27 orang. Jadi memang pada kesempatan kali ini kami sudah menginformasikan secara khusus agar karena usia peserta itu adalah 15 tahun ke atas, harapannya adalah tidak perlu diantar, jadi datang secara mandiri ataupun berkelompok gitu. Nah, tapi mungkin dengan informasi tersebut benar-benar beberapa peserta yang membutuhkan kan untuk datang ke sini kan ada yang perlu mungkin disupirin atau bagaimana, sehingga pengantar hanya sejumlah 27 orang gitu. Jadi kami kira mungkin pengumuman kami sudah cukup jelas dan insya Allah itu sukses, dan yang datang itu memang sangat dibutuhkan untuk mengantar peserta gitu. Karena peserta tidak semuanya bisa membawa kendaraan sendiri kan gitu. Kira-kira seperti itu. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, bisa memberikan pesan untuk para panitia istimewa? Baik, pesan saya untuk para panitia istimewa yang mungkin di kesempatan kali ini, pesan-pesan saya adalah tetap menjaga kondisi kesehatan, karena kita sudah tahu bahwa acara mungkin hanya berlangsung 3 hari, tetapi persiapan sudah jauh-jauh hari. Pesan-pesannya selain menjaga kesehatan adalah tetap menjaga semangat, karena kita masih akan memiliki tugas besar untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan acara ini, dan jika memungkinkan adalah kita menyusun kembali rencana-rencana perbaikan jika suatu saat kita mendapatkan kehormatan lagi untuk menjadi tuan rumah. Kita sudah jauh lebih siap dari sekarang, dan tentunya pesan saya adalah jadikan momen ini sebagai momen pembelajaran yang sangat berharga, yang luar biasa sekali bagi kita semua, bahwa ini adalah sebuah kehormatan yang sangat besar yang sudah diamanahkan oleh PB JAI, bahwa Jogja, di mana Jogja itu bukan seperti cabang-cabang lain yang di Jawa Barat yang jumlahnya itu benar-benar besar dan istilahnya siap, mungkin jauh lebih siap gitu. Bahwa kita sebagai cabang yang tidak begitu besar tapi kita bisa dipercaya, itu adalah sebuah kehormatan, sehingga kita jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa kesempatan tersebut ternyata bisa kita rasakan di Jogja ini gitu. Jadi mungkin semakin kita tingkatkan lagi rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, semakin kita tingkatkan lagi semangat kita ke depan, karena dengan insya Allah berakhirnya pandemi ini, mungkin akan semakin banyak acara-acara yang dilaksanakan secara offline, secara luring, dan siapa tahu kehormatan maupun kepercayaan itu bisa diberikan lagi kepada kita, sehingga kita semua siap untuk mengemban amanah tersebut. Mungkin kira-kira seperti itu. Jazakumullah Pak atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Demikian tadi interview dengan Ketua Panitia Istimewa Nasional 2023. Selanjutnya saya akan mencoba mewawancarai para peserta yang hadir pada istimewa kali ini. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Asif Ahmad Salim, cabang Palu. Bagaimana kesan setelah mengikuti istimewa Wakafino kali ini? Kesan saya dengan banyak anak wakaf Ino yang belum kenal, kita kan dapat teman, terus kita mendapatkan pelajaran. Terus boleh memberikan pesan untuk para teman-teman yang hadir dan walaupun tidak hadir di istimewa kali ini. Oh ya, pesan saya untuk anak-anak wakaf yang belum sempat hadir, nanti segera kalau ada acara istimewa wakaf Ino,
bolehlah bolehlah datang ke sini walaupun sudah mampu. Terima kasih. Baik, jazakumullah sanal jazaya. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Irfan, biasa dipanggil Irfan, dan nomor wakaf saya 4049A. Saya alhamdulillah telah berkhidmat secara penuh di SMA Plus Al-Wahid sebagai tenaga pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kesan dari istimewa Wakafino kali ini? Ya, kesan saya ini merupakan istimewa yang pertama kalinya setelah pandemi, dan menurut saya terobosan yang luar biasa, dan ini mungkin keberanian yang cukup diperhitungkan karena di mana pelaksanaannya ini di luar Jawa Barat, dan ini saya rasa cukup baik, dan ini menjadi pengalaman para wakifin maupun wakifat yang lainnya. Apa pesan untuk para wakafin dan wakifat yang hadir maupun yang tidak hadir pada istimewa kali ini? Ya, harapan saya mungkin saya mengalami ataupun mengikuti acara dari awal hingga akhir, dan saya melihat masih banyak yang wakafin maupun wakifat yang tidak mengambil berkat di acara pertemuan setahun sekali ini, karena ada beberapa wakafin ya yang saya ketahui yang memang tidak mengikuti kegiatan, dan ini kan amat disayangkan. Jadi diharapkan ya teman-teman wakifin dan juga wakifat agar nanti di pertemuan istimewa yang akan datang bisa all out ya, bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Itu saja mungkin. Baik, jazakumullah atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torek Ahmad. Nomor wakaf saya 12074B, asal dari cabang Perigi. Bagaimana kesan dari istimewa kali ini? Untuk kesan sih cukup bagus ya, soalnya terakhir kali istimewa wakaf Finau itu 2020, dan itu punya jenjang waktu yang lama banget, jadinya kesan untuk istimewa kali ini bagus banget. Tapi ada beberapa yang dapat dievaluasi ya, soalnya menurut saya ini tempatnya kurang cukup buat peserta yang sangat banyak gitu. Antusias dari peserta itu bagus banget, dan akhirnya pesertanya banyak yang datang, cuman tempatnya nggak bisa nampung semua sehingga harus mepet-mepetan gitu. Tapi overall bagus. Apa pesan untuk para wakafin wakifat yang hadir maupun yang nggak hadir pada istimewa kali ini? Jadi pesan saya adalah semoga dengan diadakannya istimewa wakaf Finau ini, gairah para pribadi wakaf dapat meningkat sehingga dapat semangat berkhidmat untuk jemaat, dan dapat meningkatkan spirit dan kerohanian diri masing-masing. Ya, jazakumullah. Silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izaur Rahmanawid, nomor wakaf 12611B, asal cabang Kemang. Bagaimana kesan dari istimewa kali ini? Di sini istimewa saya bisa bertemu dengan teman lama saya. Terus apa pesan untuk para wakafin wakifat yang hadir maupun yang tidak hadir pada istimewa kali ini? Mungkin dengan adanya istimewa wakaf ini bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Jazakumullah. Saya Janriko Abdul Salam Sadik, asal cabang Bandung Kidul 10688A. Untuk kesan dari acara ini, saya pertama-tama mengucapkan jazakumullah mubarak dan jazakumullah kepada cabang Yogyakarta yang telah menjadi tuan rumah dan juga berhasil membangun Masjid Fadli Umar ini yang indah dan megah ini. Saya pun ingin mengucapkan mubarak dan jazakumullah kepada panitia yang telah mengadakan acara ini, menjaga kelancaran ini juga, dan juga memberikan warna lain gitu dari topik-topik acara Istimewa Wakaf Finau 2023 ini. Untuk pesannya, saya berharap semoga semua wakaf Finau dan wakifat Nau dimanapun mereka berada bisa mengambil
berkat dengan cara berkhidmat di jemaat sekecil apapun itu. Saya juga akan mewawancarai Sekretaris Tarbiyat PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang sengaja hadir pada acara istimewa kali ini. Bagaimana pesan untuk para wakafinau? Pesan saya untuk adik-adik wakafin dan wakifat ya, setelah mengikuti acara istimewa nasional ini, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber bahwa wakafin wakifat ini harus menjadi garda terdepan ya dalam hal-hal yang memberikan contoh terbaik ya atau paripurna tadi disampaikan oleh narasumber. Jadi kembali ke cabang masing-masing, para wakafin dan wakifat ini harus menjadi contoh teladan terbaik atau terdepan ya, seperti masalah sholat 5 waktu ya, kemudian tahajud juga dan hal-hal yang positif lainnya. Kemudian dalam pengkhidmatan pun diharapkan untuk adik-adik wakafin dan wakifat ini juga mulai ya membiasakan itu menjadi pembantu atau asisten dalam kepengurusan baik itu di tingkat badan maupun di tingkat cabangnya masing-masing. Seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana harapan untuk para wakafin dan wakifat yang ada di Indonesia? Baik, harapannya dari adik-adik wakafin dan wakifat adalah generasi penerus dari jemaat yang insya Allah ya dalam beberapa waktu ke depan, terutama kita menjelang 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia, ini menjadi orang-orang terdepan ya, karena wakafin wakifat ini adalah orang-orang pilihan ya dalam jemaat, dan mudah-mudahan ya dari setiap semangat ya kemudian pengkhidmatan dari wakafin wakifat ini benar-benar contoh terdepan ya dan yang paling terbaik dibanding dengan anggota atau rekan-rekan biasa yang bukan wakafin ataupun wakifat. Baik, jazakumullah atas kesediaan menjawab pertanyaan. Assalamualaikum. Saya juga akan mewawancarai koordinator konsumsi pada istimewa kali ini. Boleh perkenalkan diri? Oke, nama saya Muhammad Gifari Misbahuddin. Saya kebetulan saat ini sedang menjadi koordinator, diamanahi menjadi koordinator konsumsi di Istimewa Wakafnau Nasional tahun 2023. Bagaimana persiapan panitia konsumsi pada istimewa kali ini? Ya, karena persiapan sudah kurang lebih berjalan sekitar 1 bulan yang lalu dengan fluktuasi atau naik turunnya peserta, mengingat kita acara pertama setelah pandemi dan juga melihat antusiasme dari peserta, sehingga di detik-detik terakhir kita harus berubah dari kesepakatan awal, dan sehingga kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada. Kira-kira seperti itu. Apa saja kendala yang dihadapi oleh tim konsumsi pada istimewa kali ini? Ada beberapa kendala ya. Kalau misalkan kendala yang paling utama adalah soal air dan beberapa kendala atau peristiwa yang kemudian menyebabkan pindahnya dapur dari tempat pertama ke tempat yang lain gitu. Tapi dalam mengatasi kendala tersebut, alhamdulillah bisa cepat teratasi dan juga bisa menyajikan konsumsi dengan tepat waktu, sehingga kendala itu bisa teratasi dengan baik. Saya kira seperti itu. Jazakumullah atas kesediaan menjawab pertanyaan. Assalamualaikum. Ya pemirsa, demikianlah liputan Istimewa Wakafinau Nasional tahun 2023. Semoga dengan acara Istimewa Wakafinau ini kita mendapatkan karunia untuk terus meningkatkan ruh wakaf kita, senantiasa memenuhi segala harapan hajat khalifah serta memiliki hubungan yang khas dengan khalifah. Sampai berjumpa pada Istimewa Wakafinau Nasional berikutnya. Saya dan segenap kru MTA yang bertugas mengucapkan jazakumullah sanal jazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.